Saya membutuhkannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita meneriakkan merdeka, saudara, kita tetap juga kroso. Kita tetap juga mengganjal. Aku masih ada jajahan penderitaan. Saudara boleh menjabarkan apa aja itu penderitaan yang menjajah hidup saudara. Ya, karena dosa kita, kesalahan kita, hutang-hutang kita secara keuangan, ataupun semua tanggungan kita yang kita tidak bisa menanggung, sehingga membuat anak kita menjadi gelo, ibu atau ayah kita menjadi gelo di hari tua. Saudara, itu tidak merdeka. Saudara, apakah derita terjajah masih ada di dalam hidup kita? Saudara, itu sebab pada hari ini, katakan hari ini, inilah saatnya kemerdekaan saya. Angkat tangan saudara, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini sekali lagi saya merindukan Engkau memerdekakan saya dari penjajahan derita dan perasaan berdosa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat kemerdekaan akan terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan hidup kami dalam beberapa menit ini untuk menerima pengajaran firman-Mu, supaya tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak mendapatkan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan melihat apa yang memerdekakan. Kita akan baca Yohanes 8 ayat yang ke-32 dan ayat 36. 1, 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara mungkin heran ya, di Alkitab kok juga ada ayat yang harus diteriakkan merdeka ya. Itu sebab saya ingin mengajak Anda sekali lagi ya. Kalau saudara bisa membaca, itu bagus. Saya minta dikeluarkan suaranya. Oke? 1, 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Wow. Saudara, jauh sebelum 17 Agustus 1945, 7 dekade yang lampau, jauh sebelum itu, Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus, sudah mewacanakan. Kamu susah, kamu terbelenggu, kamu terjajah, kamu tidak ada kemampuan. Untuk itulah Bapa mengutus aku turun ke dunia, supaya aku membebaskan dan memerdekakan engkau. Berapa lama engkau hidup? Oh, engkau sudah 75 tahun. Oh, engkau sudah 37 tahun. Oh, engkau masih 9 tahun anakku. Engkau masih 25 tahun. Engkau harusnya sudah cukup untuk menikmati, sudah cukup umur untuk menikmati segala kemerdekaan yang kuberi kepadamu. Tetapi kenapa kamu masih terjajah anakku? Itu sebab di sini kita melihat Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus Kristus memberi kepada saya satu keberanian percaya untuk saya mendapatkan kemerdekaan saya. Karena dia sudah menyiapkan sejak zaman dahulu kala. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Anak itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi
apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Wow. Itu menandakan saudara percaya pada perjanjian Tuhan. Perjanjiannya tidak berubah. Engkau harus memegangnya. You can trust to the words of God and every promise that He Himself already told you to catch it for you. This time He will give the freedom for you. Kalau Dia memberikan kemerdekaan, maka engkau tidak mau percaya dan tidak mau menangkapnya, saudara, engkau akan mengalami terus berada di bawah jajahan dan terjajah. Saudara, sampai kapan? Gak tahu, sampai matilah. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus selama hidup ini, pada sisa umur hidup kita, mulai hari ini, katakan mulai hari ini, saya akan benar-benar. Mulai hari ini saya akan benar-benar. Beri tepuk tangan sekali lagi buat dia. Haleluya. Wow. Dan saya yakinkan saudara, apa yang Tuhan wacanakan dan janjikan akan Dia beri kepada saudara dan saya. Ya saudara, kalau saya sakit gak bisa melompat. Kalau saya susah, kamu aja yang olahraga deh, aku di rumah aja. Ya, kalau saya dalam keadaan berduka, tersakiti, being hurt, saya mau diajak bermain, ya, ke pantai, ke gunung, untuk saya holiday dan lain sebagainya. Tidak, kamu aja, kamu aja. Saudara, banyak tanggungan saya. Saya harus mengeluarkan uang tiket pesawat, ataupun untuk bus atau kereta api. Ya, aku enggak punya, kamu aja yang pergi, aku enggak usah pergi. Saudara, kemerdekaan itu satu bukti bahwa saudara harusnya, katakan saya harusnya bisa enjoy. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus merasakan anugerah. Bukan cuma fun dan enjoy berbeda sekali. Ya, kosok baline, kontradiktif banget. Kalau fun itu enggak usah pakai perasaan, udah senang-senang aja, rekreasi aja. Kalau engkau enjoy, engkau merasakan di dalam hatimu ada satu kesenangan, aku bisa enjoy. Aku kerja banyak, aku kerja keras. Ya, kemarin aku sakit, sekarang aku bisa enjoy. Sudah. Tuhan ingin memberikan semua, katakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus beri kepada saya harus bisa saya nikmati. Amin. Tolong kasih tangan seseorang, katakan selamat ya. Tuhan memberi kepada Anda dan kepada saya untuk menikmati sisa umur hidup kita. Saudara, saya akan menceritakan sesuatu hal yang Tuhan Yesus lakukan. Memerdekakan adalah pekerjaan Allah, bukan manusia. Jadi kalau saudara dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terjajah, dalam keadaan tidak enak, ya saudara, maka saudara mesti tahu, aku ini ada jajahan nih kelihatannya. Aku nggak tahu apa ya apa yang salah dalam hidupku, tapi aku kerasa bahwa aku ini terjajah. Maka saudara, engkau tidak boleh datang kepada orang atau manusia yang tidak bisa membebaskan engkau. Saudara, engkau harus datang kepada Tuhan Yesus yang tahu dengan persis seketika, dengan sepersekian ribu detik dia tahu, oh Timothy, kamu ini masalahnya. Kamu mau serah sama aku enggak? Kalau kamu mau serah, tak selesaikan. Aku mau memerdekakan kamu. Tuhan, hutang saya banyak. Tuhan, ratusan juta. Hutang saya banyak sekali, Tuhan. Udah begitu dokter mengatakan dan memvonis saya dengan berbagai macam kata-kata yang menyedihkan dan menakutkan. Gak apa-apa, Timothy. Kamu percaya enggak bahwa aku berkuasa? Kalau kamu percaya aku berkuasa, udah serahkan aja. Biar aku yang kerja. Biar aku yang memerdekakan kamu. Sudah. Ini yang kita tidak bisa lakukan. Bagaimana kita bisa menerima pertolongan Tuhan? Kita sadar kita nggak mungkin bisa menyelesaikan dan memerdekakan diri kita.
menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan Tuhan menjanjikan dari firman-Nya bahwa Dia saja yang bisa. Loh, sekarang kan bagian saudara dan bagian saya. Ya Tuhan, tak ambil. Tuhan bilang, deal, tak kasih. Hanya sikap dan respons saja yang Dia butuhkan. Itu menjadi satu password kita kepada Tuhan untuk Dia mulai kerja, Dia mulai jalan. Sudah luar biasa. Itu sebab memerdekakan adalah pekerjaan Allah. Katakan, memerdekakan saya adalah pekerjaan Allah Bapa, bukan pekerjaan manusia. Sehingga dengan demikian saudara bisa tahu bahwa saudara, aku harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Amin. Itu sebab seringkali kita tidak menerima pertambahan dari Tuhan. Kita kerja setengah mati, ya, banting tulang, sampai nggak tahu malu juga. Segala macam tipu-tipuan kita lakukan. Semua manipulasi dan korupsi kita kerjakan supaya kita bisa dapat lebih banyak. Saudara yang kekasih, kita semakin terjerat. Bukan cuma tangan dan kaki, leher. Itu sebab Anda dan saya harus datang kepada Yesus yang memang mempunyai tugas dan pelayanan memerdekakan. Kalau saudara datang dan dekat dengan Dia, engkau mesti merdeka. Saudara, kita melihat seseorang, dia tertawa, dia tersenyum. Ya, saudara melihat seseorang tidak ada beban, belum tentu. Sebab kita juga bisa menampilkan macam dia. Mungkin lebih bagus dari dia. Sehingga tidak ada satu orang tahu siapa kita. Dan apa sebenarnya penjajahan di dalam kita. Gak ada orang tahu. Tetapi kenapa kalau sudah ada yang mau menangani, kita masih mau tunda untuk tahun depan. Katakan, hari ini juga saya mau pulang. Dibereskan. Yesus memerdekakan. Karena ini pekerjaannya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Bukti kemerdekaan seorang anak Tuhan yaitu tiap hari anak Tuhan ini ada di dalam kerajaan Allah. Walaupun kita hidup di dunia, oke, saudara, tetapi kerajaan Allah yang turun, ya, suasananya, sfernya itu turun dalam hidup kita, rumah tangga kita, pribadi kita, menaungi kita. Harusnya kita nangis, harusnya kita putus asa, harusnya kita membalas kejahatan orang, harusnya kita emosional, harusnya kita nekat dan tak terbendung. Tetapi karena kita ada kerajaan Allah, kita ditenangkan oleh Dia yang memberikan kesejukan pada jiwa kita. Dia berkata, anakku, karena kamu bukan orang sembarangan, kamu orang yang istimewa. Tenang. Karena engkau bisa mengkontrol, engkau bisa mengendalikan dirimu. Tenang, aku yang bekerja. Aku memerdekakan semua. Urusan utangmu, urusan penyakitmu, urusan suamimu, urusan istrimu, urusan anakmu, urusan orang tuamu, urusan pegawaimu, bosmu, tetangga sebelah. Aku yang menyelesaikan. Kamu berdiam diri saja. Aku yang akan memerdekakan. Itu sebab apa yang Tuhan janji, kita harus pegang. Tuhan, turunkan kerajaan. Katanya kalau engkau memerdekakan, kerajaanmu turun. Tuhan bilang, iya, aku sudah janji. Kalau aku janji gak ngapusin deh. Kalau aku janji, aku akan penuhkan. Ayo sekarang tirukan kata-kata saya. Mulai hari ini, saya semakin percaya kepada perjanjian dan tawaran baik dari Tuhan Yesus. Dialah yang memerdekakan saya, melepaskan saya dari penjajahan apapun. Saya mau belajar percaya
kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, saya akan menerimanya. Ucapkan terima kasih saudara yang percaya. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu sesuai yang kita baca dari Yohanes 8 ayat 32 dan 36 tadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, itu sebab tidak berkelebihan Tuhan memberikan kepada kita satu perjanjian yang terdapat dalam Matius 12:28. 1, 2. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Apa yang datang kepada saudara? Jadi ada 2 poin kesimpulan. Poin pertama, kesimpulan pertama. Orang tidak bisa merdeka karena diikat setan. Sebab kalau aku datang dan aku mengusir setan dengan kuasa Roh, kamu merdeka. Poin kedua, kesimpulan kedua. Kalau aku sudah mengusir setan, maka kemerdekaan itu berarti kerajaan Allah turun di dalam hidupmu. Amin. Itu tanda bahwa kamu merdeka. Kerajaan Allah datang dalam rumah tangga. Datang pada masa depan anak-anakku yang muda dan remaja. Datang pada hari tua orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Saudara, jadi saudara harus begitu percaya. Tuhan, saya begitu yakin kalau engkau membuang setan, ini Tuhan biang keladi, ini Tuhan sebab musababnya, ini Tuhan dalang yang membuat saya terjajah. Engkau datang dan engkau mengusir setan dengan Roh Kudus, maka aku merdeka. Tandanya kerajaan Allah turun kepadaku. Amin. Ayo Allah. Apa yang saya tidak punya modal, saya mesti kalah dengan toko lain, warung lain, usaha rumah tangga yang lain. Karena saya tidak punya modal. Ya ini saya jual, dapat duit, saya belanjakan untuk bikin pisang goreng lagi. Maafkan saya, ini contoh yang saya, supaya saudara jelas, yang saya sampaikan. Saya tidak bisa membeli pisang 1 gerobak atau 1 mobil. Saya harus membeli pisang 1, 2 cangkang saja. Dan kemudian saya goreng. Nanti jam 9 laku habis. Jam 10 saya ke pasar beli lagi. Dan kemudian saya jual jam 12 laku habis. Saya beli lagi. Begitu terus. Maafkan saya untuk contoh sangat sederhana. Apakah saya bisa merdeka? Kenapa engkau tidak pakai cara ilahi? Tuhan, saya tidak punya modalnya. Tuhan, dokter mengatakan obatnya mahal. Harus operasinya jauh di luar negeri. Atau paling tidak jauh dari tempat saya. Aduh Tuhan. Saya mungkin harus mati saja. Daripada saya harus mengeluarkan uang banyak. Nah, saudara mulai memakai pikiran terus. Uang terus. Memang bukan konon. Memang realita. Orang hidup harus pakai uang. Itu bukan konon. Itu adalah fakta. Tetapi kalau saudara memikirkan uang terus, engkau mulai tidak bergantung kepada kuasa Allah yang bisa memerdekakan engkau. Itu sebab engkau sampai mati, engkau tidak bisa merdeka. Engkau terjajah terus. Dalam hal yang saya ceritakan sepele-sepele. Keuangan, kesehatan, hubungan suami istri dalam rumah tangga, hubungan anak dengan orang tua, masa depan dan studi dari anak-anak remaja dan lain sebagainya. Hal-hal yang nyata kita kurang bisa bergantung pada kuasa Allah. Karena kita cuma memikirkan tentang apa yang diikat iblis dalam pikiran kita. Uang ada enggak? Kamu punya kemampuan enggak?
Kamu punya ilmunya enggak? Familinya ada enggak yang baik sama kamu? Kamu pernah nyakitin enggak bos itu? Sudah. Sehingga kita tidak ada satu hubungan dengan Allah Roh Kudus dan penuh kepercayaan. Aku orang kaya. Gak apa-apa. Kata firman hari ini, aku harus percaya bahwa aku akan dimerdekakan. Iblis diusir dari hidupku. Kerajaan Allah datang, titik, amin. Aku pegang sampai mati. Saudara harus punya keyakinan demikian. Ini tandanya bahwa engkau merdeka. Tetapi kalau saya dan saudara saben kali kepikiran mesti soal uang. Mesti soal penyakit saudara. Mesti soal suami saudara yang nyeleweng. Mesti soal istri saudara yang nyeleweng. Mesti soal anak saudara yang brutal dan tidak karu-karuan. Mesti soal orang tua saudara yang egois. Kalau engkau selalu kepikiran macam begini. Kapan engkau bisa datang kepadanya dan minta kuasa Allah kerajaannya turun dalam hidupmu dan memerdekakan engkau? Sama sekali tidak akan pernah terjadi. Tapi begitu saudara merendahkan diri, Tuhan, saya mau mencoba membuang segala pikiran jasmani dan pikiran-pikiran duniawi saya. Saya mau pegang janjimu. Maka pada saat itulah Tuhan berkata, bagus, deal. Ayo aku mulai kerja buat kamu. Saya ingin hari ini, katakan saya ingin hari ini. Pribadi saya, keluarga saya dimerdekakan dalam segala macam bidang dan tantangan hidup. Ya, ayo datang kepada Tuhan. Supaya kerajaan Allah datang kepadamu. Amin. Jangan apa-apa ngamuk, nangis, kemudian lari dari rumah, itu namanya apa? Bahasa Jawa. Apa? Minggat ya. Saya minta yang bahasa Jawa loh ya. Apa namanya? Ya. Jangan apa-apa begitu. Engkau harus gak boleh. Aku gak mau. Aku sekarang anak Tuhan yang merdeka. Amin. Jangan suami dan istri kalau berantem ataupun berantem sekarang agak mulai saling pengertian. Kita nggak boleh berantem. Kita orang merdeka. Ya kita berselisih paham, kita berbeda pendapat. Ya it's okay. Ya never mind, tidak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh memberi celah kepada iblis untuk masuk. Saudara, itu sebab orang kalau merdeka, dia itu apa-apa pikirannya, parameternya rohani. Katakan ukurannya rohani. Sehingga apa saja ukurannya rohani. Saudara, kalau saya sedang rembukan dengan Ibu Gembala dan sesuatu hal yang mentok, selalu saya katakan kita berdoa saja. Apa saudara lebih senang kalau Gembala saudara bilang, Pak datangi. Atau saya berkata, kita berdoa saja. Senang mana? Ayo jawab. Kelihatannya saudara suka ngantemi orang kelihatannya. Jawab, saudara suka apa? Yang mana? Berdoa aja, oke. Betul loh, dilakukan ya nanti ya. Katakan pada samping atau depan atau belakang. Dilakukan karena kita sudah merdeka. Jadi saya ingin supaya Anda semua mengerti. Ya, saya akan tutup di sini. Kemerdekaan dari Yesus. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Tolong dibuka pada Alkitab saudara. Ya. Ayat yang singkat ini, para kekasih, mari kita akan meresapinya. Bila Tuhan sudah memerdekakan kita, lalu Tuhan wanti-wanti, Tuhan mewaspadai kepada kita. Tuhan kasih warning, ya. Ini yang menjadi warning dari Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Kita akan baca mulai dari judulnya ya. Siap? 1, 2, kemerdekaan Kristen.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saudara yang kekasih, ya, sekali lagi kita baca, ketika ada kata merdeka, teriak ya saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, siap? Supaya. 1, 2. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Jadi kalau saudara tidak memegang teguh kemerdekaan yang Tuhan beri melalui firman yang saudara terima dan saudara tidak teguh memegang, saudara engkau akan dikasih kuk lagi. Kuk itu adalah beban di pundak kuda, sapi, kerbau untuk menarik gerobak, menarik dokar, saudara, menarik andong, menarik luku bajak di sawah. Itu kuknya. Kita harus sungguh-sungguh merdeka. Amin. Kita harus berdiri teguh. Begitu iblis datang membisikin saudara, ayo, kamu kan kemarin melakukan ini, kenapa sekarang enggak? Tidak, aku sekarang sudah merdeka. Tuhan memerdekakan aku dari dosa ini. Benar apa? Dan dia mulai mengganggu saudara. Dia mulai enticing you with so many things. Dengan semua kata-kata, dengan semua hal, dia mulai enticing saudara. Dia mau menarik hati saudara. Maka saudara berkata, tidak, dalam nama Yesus, aku tidak mau lagi melakukannya. Katakan, amin. Saya harus sungguh-sungguh merdeka. Bukan pura-pura. Bukan sementara, tetapi seumur hidup. Merdeka. Amin. Usahakan, saudara. Maka saudara akan mendapatkan pertolongan ilahi yang selalu konstan dalam hidup saudara. Amin. Dan saya yakinkan saudara, kemerdekaan dari Yesus, kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan dari Tuhan Yesus, kemerdekaan yang final, kemerdekaan yang sangat membanggakan, yang sangat tinggi prestis dan mahal. Dan kalau saudara pulang sebentar, sudah dirubah. Aku harus merdeka dari semua sifat, karakter, dan semua keinginan yang tidak berkenan kepadanya. Amin. Yang percaya katakan, saya percaya. Semua katakan, saya merdeka. Mulai pagi ini, dalam nama Yesus.